Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini Bapak Lurah Kelurahan Gilang mengundang Bapak Ibu semuanya untuk kita bersama-sama melakukan musyawarah kalurahan pada kesempatan hari ini, Rabu 24 September tahun 2025. Adapun pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya Sigit Setiawan, Caleg Gilang akan membawakan acara serta memimpin rapat pada kesempatan pagi hari ini. Rundown acaranya sebagai berikut. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, pembukaan. Dilanjutkan sambutan Lurah Gilang Bapak Drs Wanji Pardiono. Untuk acara yang keempat, pengarahan dari Paneu Pandak, dalam hal ini nanti akan diwakili oleh Jawatan Projo Ibu Syarifah. Yang kelima, paparan rencana RKPK tahun 2026. Dilanjutkan pembahasan rancangan RKPK melalui sidang komisi dan laporan Ketua Komisi pembahasan rancangan RKPK. Jaringan aspirasi baik melalui Bamuskal maupun lembaga yang lain, kami merangkum adanya kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan dilaksanakan pada tahun 2026. Maka dari itu, seandainya dalam kami merangkum seluruh aspirasi dari Bapak Ibu semuanya ada yang kelewatan, nanti bisa mengajukan usulan demi kesempurnaan musyawarah pada pagi hari ini. Jadi musyawarah di pedusunan, di pedukuhan kami rangkum. Setelah itu juga dari aspirasi Bapak Ibu semuanya, baik yang melalui kelembagaan maupun melalui Bamuskal. Sekali lagi, seandainya nanti ada yang belum kami rangkum, mohon bisa diusulkan. Selanjutnya, usulan Bapak Ibu semuanya insya Allah akan kami laksanakan pada tahun 2026 dengan catatan seandainya nanti anggaran itu sudah sampai di Kelurahan Gilang Harjo. Untuk itu mohon kiranya semuanya saja apa yang telah diusulkan seandainya belum terangkum, mohon bisa diusulkan. Untuk selanjutnya nanti mohon kepada Bapak Panglipto untuk menayangkan apa yang telah diusulkan oleh warga maupun masyarakat Gilang Harjo agar nanti bisa kita lihat bersama-sama, kita amati bersama-sama, sehingga apa yang menjadi usulan Bapak Ibu nanti bisa kita tayangkan untuk kita tindak lanjuti. Apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan musyawarah kalurahan ini kepada kalurahan, dan juga apresiasi atas partisipasi masyarakat di dalam proses penyusunan RKP Kalurahan tahun 2026 Kalurahan Gilang Harjo ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa Musrenbang Kalurahan ini merupakan forum penting untuk memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk itu RKP Kalurahan seperti yang kita ketahui merupakan turunan dari RPJM Kalurahan menjadi dasar penyusunan APBK 2026 ini. Untuk itu sangat diharapkan dan memang harus selaras dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul dan mendukung
pencapaian SDGs Kelurahan. Selain itu, penyusunan RKP 2026 ini juga merupakan hasil evaluasi dari tahun sebelumnya ya Bapak Ibu. RKP 2025 saat ini sudah berjalan. Kami melihat dari laporan sampai dengan saat ini ada capaian positif, namun juga masih ada yang harus ditingkatkan. Pentingnya evaluasi ini sebagai dasar agar pembangunan di perencanaan kegiatan pembangunan di 2026 lebih terarah, efektif dan berkelanjutan. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan arahan yang disampaikan kepada kita semua dari Pemda Bantul dalam hal ini DPMK, kita juga harus memperhatikan isu-isu strategis dan juga prioritas yang seperti kita ketahui bahwa isu strategis dan prioritas itu yang pertama adalah peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, penanggulangan stunting, kemudian penguatan ekonomi lokal berupa pemberdayaan UMKM dan pertanian, kemudian infrastruktur kelurahan, jalan, drainase dan juga fasilitas umum, dan yang terakhir penguatan tata kelola pemerintahan kelurahan berupa akuntabilitas pelayanan publik, digitalisasi administrasi. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih Pak Lurah sudah melaksanakan proses penyusunan APBK ini dengan partisipasi aktif beserta masyarakat, dan harapan dari Pak Panewu adalah RKP harus fokus pada program prioritas. Jangan terlalu banyak tapi tidak efektif, seperti itu disampaikan oleh Pak Panewu, dan dipastikan setiap kegiatan berdampak nyata kepada masyarakat, melakukan pencatatan, pelaporan dan akuntabilitas secara terbuka, dan meningkatkan kolaborasi antara lembaga kelurahan, masyarakat dan pihak ketiga. Yang terakhir Bapak Ibu, disampaikan pesan dari Bapak Panewu bahwa rencana kerja kelurahan bukan hanya dokumen administratif, tetapi peta jalan pembangunan Kelurahan Gilang Harjo. Untuk itu, mari kita pastikan Kelurahan Gilang Harjo semakin maju, masyarakatnya sejahtera, dan pemerintahan kelurahannya semakin akuntabel. Ada 9 orang yang ditetapkan oleh Bapak Lurah untuk menyusun RKP ini. Selanjutnya kegiatannya tadi disampaikan oleh Bu Syarifah, jadi beberapa kegiatan dari Juli itu kita melakukan pencermatan termasuk evaluasi RPJM Kelurahan Gilang Harjo yang ada beberapa klausul sebagai informasi bahwa Bapak Lurah Kelurahan Gilang Harjo ini mendapat tambahan 2 tahun dari kebijakan keistimewaan, yaitu dari tahun 28 sampai 30. Awalnya 28, tapi karena ada perubahan sehingga tambah 2 tahun. Sehingga ini menjadi perubahan kegiatan yang harus ditambahkan secara 2 tahun. Setelah itu di Agustus kita tim tadi mulai menyusun RKP, yaitu tentunya kegiatan-kegiatan di 2026 adalah tadi disampaikan Bu Syarifah bahwa kegiatan ini harus fokus ke skala prioritas. Skala prioritas juga ada kegiatan-kegiatan reguler yang sudah berjalan dan ditambahkan dengan skala prioritas yang lain. Selanjutnya nanti hari ini itu adalah pencermatan dari hasil yang sudah kita buat, rencana kelurahan, rencana anggaran kelurahan yang kita buat hari ini. Monggo nanti Bapak Ibu sudah dikelompokkan menjadi 4 grup. Nanti setelah Mas menyampaikan presentasi, nanti berdiskusi atau mencermati yang sudah kita tuangkan. Kita tim sudah membuat dan dituangkan. Tentunya saya yakin masih ada beberapa kegiatan yang belum dimasukkan, dan di sini nanti fungsinya dengan untuk sama-sama kita mencermati. Finalnya adalah nanti di tanggal 30 hasil dari ini akan dievaluasi. Jadi tepatnya besok pagi Gus Roy atau Ketua Bamuskal akan mengumpulkan tim verifikasi. Jadi dari hasil ini nanti akan diverifikasi. Verifikasi kombinasi antara pihak
yang ditunjuk tuh oleh Bamuskal, karena memang surat keputusannya dari Bamuskal. Ini selama kurang lebih 5 hari 6 hari akan diverifikasi. Setelah itu nanti akan disampaikan ke kita, dan tanggal 30 itu nanti akan dimuskalkan. Jadi muskal RKP tahun 2026. Tetapi setelah dimuskal itu ada kemungkinan kalau kurang sedikit yang belum pas akan disesuaikan di bulan Oktober. Itu waktu Oktober November itu masih bisa lah berubah sedikit, tetapi tidak keluar dari koridor yang sudah disepakati. Mobil itu untuk pengantar, selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pangripto. Ada keseimbangan antara pendapatan dan juga belanja. Kalau itu tidak ada keseimbangan, otomatis tidak bisa terrealisasi. Oke. Untuk masuk ke sana mungkin perlu saya sampaikan mengenai konsep dasar perencanaan sih. Pembangunan kalurahan itu berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah kalurahan. Jadi rencana kerja, rencana pembangunan ini kita tidak lepas dari rencana pembangunan jangka menengah kabupaten, provinsi, dan juga pusat. Jadi secara nasional, kalau nasional arahnya ke utara ya kita ngikuti. Jadi tidak terus yang nasional ke utara kita ke selatan, jadi ngalor itu memang sudah kesepakatan berbangsa dan bernegara, memang kita harus seperti itu, kita taat dan patuh. Kemudian karena masa jabatan Pak Lurah itu sekarang 8 tahun ya, sampai 2030, mulai 2022, 2030. Jadi rencana jangka menengah itu akan dijabarkan tiap tahun. Tahun pertama, kedua, ketiga. Untuk saat ini adalah tahun ketiga, untuk tahun keempat itu tahun 2026 sampai nanti tahun ke-8 2030. Jadi ini kita tidak lepas dari RPJM Kabupaten Bantul yang merupakan visi misi Bupati, begitu seterusnya sampai ke atas. Nah, kita terpaksa tidak harus mengikuti. Kenapa? Karena sumber pembiayaan itu berasal dari pemerintah yang lebih atas. Jadi apapun mau tidak mau kita harus mengikuti kebijakan dari pusat. Jadi seperti kemarin tahun 2025 ini ya, di awal kita sudah menetapkan, tapi ketika di perjalanan ada kebijakan penyertaan modal, ya mau tidak mau kita harus mengikuti kebijakan itu. Ada efisiensi anggaran difokuskan untuk penyertaan modal di 2025 ini. Jadi mohon maaf ketika kemarin kita menetapkan rencana kerja pembangunan yang kita susun, ternyata tidak semua bisa terrealisasi karena kita memang mengikuti kebijakan pusat. Nah, untuk 2026 ini kita masih mengasumsikan seperti yang di awal 2025. Mas tegak dulu Mas balik. Yang itu core dari budaya yang tetap harus kita uri-uri, termasuk memberikan ruang dan juga pembelajaran terkait tentang budaya dalam arti yang seluas-luasnya, salah satunya memberikan sebuah potensi rasa dan juga terkait tentang hidupnya kebudayaan, baik itu yang ada di tingkat kelurahan ataupun masing-masing masyarakat. Dan tadi malam saya terima kasih atas inspirasi teman-teman Bamuskal di tempatnya Om Toga, buat Bapak Ibu Suko yang belum hadir malam, saya informasikan dan juga teman-teman semua, kita memberi
slot dengan usulan masing-masing perguruan mengajukan proposal pengajuan pentas kegiatan kebudayaan yang itu akan kita usulkan 15 perguruan untuk tahun 2026. Nah, salah satu prasyarat dari itu adalah harus punya NIK. Maka untuk itu mohon kepada Bapak Ibu Guru yang hadir dan kawan-kawan semua, bagi NIK yang saat ini sudah mati atau sudah tidak berlaku, segera saja nanti berhubungan dengan program Thomas Yanis kita akan bantu. Termasuk ketika Bapak Ibu Guru kesulitan membuat proposal pun, nanti untuk dan Mas Yanis akan membantu. Yang penting kontennya kemudian akan dilaksanakan kira-kira kapan dan